Bab 049. Ketika pulang, ia disambut oleh Celine. Nicholas tidak ada senyum sama sekali. Kedua alisnya menukik tajam dan wajahnya masam luar biasa. Celine tahu masalahnya sehingga ia sebisa mungkin berusaha untuk menghibur. Aku benar-benar pusing, keluh Nicholas. Celine mengelus lengan suaminya. Si Firza itu, kan udah milih, Mas. Dia nggak mau nikahin Nicky berarti ya kamu laporin aja istrinya ke polisi. Aku tahu. Masalahnya aku belum ngomong sama Bang Nino, kalau dia tahu kayaknya aku bakal dimaki-maki. Bang Nino lagi. Kalian kenapa nggak bisa sepaham sih, Mas? Ini kan demi kebaikan Nicky, adik kandung kalian berdua loh. Tahulah, Bang Nino itu kritis banget di segala situasi. Sok netral segala padahal adiknya udah sekarat. Celine menghela napas panjang. Terus gimana dong? Ya aku bakal tetap laporin istrinya Firza ke polisi lah. Peduli amat dihardik Bang Nino. Dia aja nggak gerak-gerak kok. Celine menengangguk. Ya udah. Apapun itu semoga keputusan yang terbaik, Mas. Nicky gimana? Tanya Nicholas. 25. Di kamarnya. Aku mau cek dia dulu. Celine mengangguk. Ia mengikuti langkah Nicholas ke kamar Nicky. Di kamar itu, Nicky sedang berbaring lemah. Nicholas mendekati Nicky dan menggenggam telapak tangannya. Gimana keadaannya, Nick? Ada yang sakit? Tanya Nicholas. Nicky tersenyum lemah. Ya begini aja Bang. Sejujurnya Nicky udah nggak punya harapan apa-apa lagi. Nicholas menggigit bibirnya. Jangan ngomong gitu dong, Nick. Kita berobat ke luar negeri aja gimana? Abang ada kenalan kok. Mau ya? Nicky kaget dan langsung menggeleng. Nggak usah, Bang. Kalau berobat jauh pasti repot dan makan banyak biaya juga. Abang kamu duitnya banyak kok, Nick. Nggak usah khawatir soal biaya, sahut Celine. Tapi kalian berdua, kan ada anak kecil, Kakcel. Kalau kalian sibuk ngurusin aku, kasihan juga. Lagian aku juga udah nggak ada harapan, daripada buang-buang uang dan tenaga, ya udah gini aja. Nicholas dan Celine menghela napas panjang. Bang Firza gimana? Apa dia mau ngabulin permintaan terakhir Nicky, Bang? Rahang Nicholas ketika mengeras mendengar pertanyaan itu. Nicky mulai terisak. Pasti nggak mau ya Bang. Ya lagian siapa juga yang mau sama cewek penyakitan kayak aku. Nicholas menggeleng kencang. Kamu tenang aja, abang pasti balas perbuatan mereka. Si Zaida itu pasti akan masuk penjara. Nicky menyeringai dalam hati. Nggak usahlah, Bang, katanya pura-pura. Kasihan mereka. Mungkin Nicky aja yang egois. Enggak bisa. Dia sudah nyelakain kamu. Dia harus nerima balasan yang setimpal. Abang ada banyak koneksi, buat memuluskan laporan, gampang aja, serahkan semuanya sama abang. Nicky tertawa dalam hati. Ia benar-benar memanfaatkan rasa sayang Nicholas yang tiada taraf untuk kepentingannya sendiri. Untung ada Bang Nicholas, kalau Bang Nino nggak akan semudap ini, batin Nicky kegirangan. Nicky semakin berdrama. Ia memegangi kepalanya sambil meringis kesakitan. Hal itu jelas membuat Nicholas dan Celine panik. Nicholas khawatir. Jujur, Nicky udah nggak kuat Bang, Nicky capek nahan sakit. Rasanya pengen mati aja biar nggak sakit,
tapi Niki nggak bisa mati dengan tenang kalau belum bisa bersama dengan Bang Firza, setidaknya di saat-saat terakhir. Semakin terbakar pula amarah Nicholas. Ia sudah tidak bisa menahan-nahan lagi. Akhirnya, Nicholas pun 26. Meminta Celine untuk menemani Niki dahulu. La akan langsung menghubungi koneksinya di kepolisian agar laporannya tentang Zaida bisa segera diproses. Nicholas keluar kamar dan langsung menghubungi teman polisinya itu. Kebetulan polisi itu lumayan berpangkat tinggi jadi mudah untuk menggerakkannya. Si oknum polisi itu mengatakan bahwa laporannya bisa diproses cepat jika ada, Pelisin dan Nicholas langsung membayar nominal yang disebut oleh polisi itu. Nicholas diminta ke sana untuk mengurus laporan itu lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa laporannya di kepolisian sudah diproses, ia hanya tinggal ke kantor polisi untuk tanda tangan saja. Nicholas kembali ke kamar Niki. Gadis itu masih ditemani oleh Celine. Nicholas langsung berlutut di samping ranjang Niki. La memandang sang adik dengan sorot mata berapi-api. Kamu tenang aja, Nick. Si Zaida itu akan segera mempertanggungjawabkan kejahatannya. Abang udah hubungin polisi buat ngurus laporan kasus ini dan udah dipastikan juga laporannya akan langsung naik dan diurus. Setelah mengatakan itu, Nicholas pamit kepada Niki dan Celine. Ia meminta Celine untuk menemani Niki dan membantunya jika ada sesuatu. Nicholas harus segera ke kantor polisi untuk mengurus lebih lanjut laporannya yang dibantu oleh rekan oknum polisi korupnya itu. Sepeninggal Nicholas, Niki masih memasang wajah memelas. Namun, dalam hati ia bersorak kegirangan. Biarlah sekarang Firza menolak, tetapi nanti ketika Nicholas benar-benar datang membawa polisi untuk menangkap Zaida, Niki yakin Firza tak punya pilihan lain selain menikahinya. Pokoknya Niki akan menikah dengan Firza apapun yang terjadi. Sejak semalam, Firza kepikiran mengenai Niki. Apalagi setelah Nicholas datang dan mengancam akan benar-benar melaporkan Zaida. Ucapan Nicholas tidak bisa dikatakan gertak sambal belaka. Itu bisa terjadi. Namun, bagaimana jika ucapan Zaida selama ini benar bahwa Niki hanya berpura-pura dan memanfaatkan penyakit itu untuk menikah dengannya? Pagi ini, sarapan bersama terasa amat hening. Zaida tak banyak bicara dan Firza pun juga tenggelam dalam pikirannya sendiri karena kebanyakan menduga-duga. Firza paham alasan Zaida mendiamkannya. Firza juga merasa bersalah karena tidak percaya sepenuhnya kepada Zaida. Zaida, sejujurnya saya mulai ragu sama Niki, kata Firza tiba-tiba. Zaida yang sedang mengunyah makanan dalam diam seketika mendongak. Ya soal penyakitnya itu, yang kamu bilang itu hanya akal-akalan Niki aja. Zaida mendengus. Telat, Mas. Aku kan udah bilang dari kemarin-kemarin, tapi kamu malah ngira aku halusinasi. Pakai segala dibawa ke psikolog pula. Ya kalau soal ke psikolog, kan bukan masalah itu saja, Zaida. Kita berdua memang sedang dalam keadaan tertekan dan stres karena masalah ini, kan? Zaida mencebik. Halah, alasan aja. Sekarang Nicholas malah sudah ngasih ultimatum kayak gitu. Gimana kalau aku beneran dipenjara gara-gara kelicikan Niki? Maafkan saya Zaida. Saya bakal bicara sama Niki dan gak akan biarin kamu dipenjara. Zaida mengernyit. Bicara sama Niki. Maling mana mau ngaku sih, batinnya kesal. 27. Di tengah sarapan dan pembicaraan tersebut, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Zaida dan Firza kaget. Siapa tuh pagi-pagi? Kata Zaida heran. Firza langsung beranjak untuk ke depan membukakan pintu dan Zaida mengikutinya.
Mereka pikir, Nicholas mungkin datang lagi. Biar saya saja yang buka pintunya Zaida, barangkali itu Nicholas lagi, kata Firza. Zaida mengangguk saja, tetapi ia tetap mengekori langkah Firza. Begitu pintu dibuka, bukan Nicholas yang datang, melainkan beberapa polisi. Firza dan Zaida kaget. Ada apa ini? Tanya Firza. Salah satu dari polisi itu melakukan hormat kepada Firza. Selamat pagi. Kami datang untuk menjalankan surat perintah penangkapan Ibu Zaidaika Khairunisa. Firza dan Zaida sontak membelalak kaget. 28. Firza langsung menghalangi pintu. Penangkapan apa? Istri saya nggak bersalah. Seru Firza. Polisi itu langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kami sudah menerima surat perintah untuk membawa Ibu Zaidaika Khairunisa. Laporan ini dilakukan oleh Pak Nicholas. Firza melotot. Nggak bisa. Istri saya nggak bersalah. Laporan itu palsu. Mohon jangan halangi prosedur, Pak. Firza tetap bersikeras menghalangi pintu. Sementara itu, Zaida yang berada di ruang tamu juga memucat. La tidak menyangka kalau Nicholas akan benar-benar melaporkannya. Lebih mengejutkan lagi karena laporan pria itu bisa diproses dengan sangat cepat. Harap minggir, Pak, kata polisi itu. Firza menggeleng. Kalian gak akan bisa bawa istri saya. Tegasnya. Polisi itu memanggil rekannya yang perempuan untuk menerobos masuk. Firza ditarik paksa oleh dua polisi tetapi ia berusaha melawan. Namun, salah satu polisi wanita yang ikut dalam penangkapan itu langsung masuk ke dalam rumah dan menahan pergelangan tangan Zaida. Tunggu, saya nggak bersalah. Ibu bisa jelaskan semuanya di kantor nanti, kata si polisi wanita itu. Zaida dibawa keluar dengan kedua pergelangan tangannya ditahan oleh polisi wanita itu. Ketika Zaida akan diborgol, Firza yang badannya ditahan oleh dua polisi lain memberontak keras hingga kedua polisi itu terdorong mundur. Lepaskan istri saya sekarang, bentak Firza. Wajahnya memerah-marah, apalagi ketika ia melihat Zaida mulai menangis karena ketakutan. Si polisi wanita menghalangi Firza untuk mengambil istrinya kembali. Mohon patuhi prosedur, Pak. Lepaskan istri saya. Ulang Firza. Sorot matanya tajam. Ia benar-benar murka. Dua polisi yang baru saja didorong mundur oleh Firza kembali menahan pria itu. Tolong jangan menghalangi prosedur, Pak. Anda bisa ditahan juga atas tuduhan menghalang-halangi proses penangkapan. Firza menyentak lengan polisi-polisi itu. Dibayar berapa kalian sama Nicholas? Hah? Polisi-polisi itu tidak menjawab. Zaida akan digiring masuk ke dalam mobil polisi tetapi lagi-lagi Firza menghalangi. Terjadi perdebatan panjang antara Firza dan para polisi itu. Zaida yang berada dalam keributan itu juga bingung harus melakukan apa. Ia benar-benar takut. Lalu, karena terjadi keributan di asrama dan menjadi tontonan banyak orang, Pak Danyon langsung mengambil tindakan dan menghampiri Firza. 29. Ada apa ini? Mengapa istri Kapten Firza ditangkap? Tanya Pak Danyon. Polisi itu memberikan surat penangkapan kepada Pak Danyon. Kami menerima laporan bahwa Ibu Zaidaika telah melakukan percobaan pembunuhan kepada saudari Nikita. Kami menerima laporan itu dari kakaknya, Pak Nicholas. Pak Danyon kaget. Percobaan pembunuhan. Yang benar saja. Firza menggeleng. Itu nggak benar, Pak Danyon. Kejadian itu hanya kecelakaan, bukan disengaja. Maaf,
Kami tetap harus membawa Ibu Zaidaika ke kantor untuk dimintai keterangan, balas si polisi. Firza mengamuk. Lepaskan. Lepaskan istri saya. Pak Danyon berusaha melerai keributan antara Firza dan para polisi itu. La sendiri terkejut dengan surat laporan tersebut. Sejujurnya, ia juga tidak terlalu percaya dengan laporan itu, tetapi ia hanya menyimpan perasaan itu dalam hati saja. Untuk sekarang, ia harus mengamankan situasi dulu dan membuatnya kembali kondusif. Pak Danyon mendekati Firza dan menepuk bahunya. Biarkan para polisi ini menjalankan tugasnya dulu, Kapten. Firza membelalak. Ia langsung menggeleng. Nggak bisa, Pak. Istri saya nggak bersalah. Ikuti prosedurnya dulu, Kapten. Saya akan bantu nanti supaya ada keadilan, tetapi sekarang Kapten harus mengikuti prosedur. Kalau Kapten seperti ini, salah-salah nanti urusannya semakin runyam. Tolong. Firza mengepalkan telapak tangannya. Ia menatap Zaida yang dijaga oleh polisi wanita itu. Tatapan mereka bertemu, Firza benar-benar tidak tega melihat Zaida terisak ketakutan seperti itu. Mas Firza, ucap Zaida dengan suara parau. Firza menghampiri Zaida dan hendak memeluknya, tetapi polisi wanita yang sejak tadi menjaga Zaida menghalanginya. Firza menatap nyalang pada polisi wanita itu. Minggir, seru Firza. Si polisi wanita kebingungan. Ia menatap rekan-rekannya dan mereka hanya mengangguk, memberi konfirmasi kepada polisi wanita itu untuk mengizinkan Firza bersama Zaida. Akhirnya, ia pun minggir dan membiarkan Firza memeluk Zaida. Zaida semakin menangis di dalam pelukan Firza. Aku takut, Mas. Saya tahu. Saya pasti akan bebaskan kamu. Saya janji Zaida, bisik Firza. Akhirnya, mau tidak mau Zaida harus tetap digiring ke kantor polisi dengan dalih dimintai keterangan. Firza memaksa ikut dan mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi. Kabar ditangkapnya Zaida terdengar oleh Nino. Ia masih berada di kota ini tetapi tidak tinggal di rumah Nicholas. Sebagai kakak laki-laki, tentu ia merasa tidak nyaman menginap di rumah adik laki-lakinya yang sudah beristri. Makanya selama berada di kota ini ia menginap di hotel dan hanya ke rumah Nicholas untuk memeriksa Nicky tanpa menginap. 30. Ketika mendapatkan kabar ditangkapnya Zaida dari temannya di sini, Nino marah besar. Ia langsung bergegas ke rumah Nicholas. Rupanya, kedatangan Nino memang sudah diperkirakan oleh Nicholas. Ia tahu, cepat atau lambat kakak pertamanya itu pasti akan datang. Apa-apaan kamu, Nicholas? Bentak Nino. Kali ini, Nicholas berusaha tegar meskipun sebenarnya masih cukup takut dengan ketegasan kakak pertamanya. Emang aku kenapa, Bang? Nicholas bertanya balik. Jangan sok nggak ngerti kamu. Apa-apaan kelakuan kamu itu? Bisa-bisanya kamu melaporkan istrinya Firza ke polisi. Ya kenapa, Bang? Memang perempuan itu salah kok. Sudah sewajarnya dia di penjara. Nino geleng-geleng kepala. Kamu pasti pakai cara kotor untuk melakukan itu, kan? Berhenti, Nicholas. Tuhan ngasih kamu kehidupan serba berkecukupan bukan untuk berbuat kotor. Nicholas menggertakkan giginya. Nggak usah sok suci lah, Bang. Abang ngurus adik sendiri aja nggak becus. Plak. Nino murka. Ia menamparkan keras pipi Nicholas hingga ujung bibir sang adik berdarah. Jaga omongan kamu, Nicholas. Aku ini abangmu. Nicholas tertawa sinis. Wow, hebat banget.
Abang tega nyakitin adik sendiri cuma buat belain Firza dan istrinya. Mereka orang asing bang. Sadarlah. Harus berapa kali si abang bilang kalau abang ini nggak bela siapa-siapa. Abang masih cari solusi, supaya dua-duanya nggak ada yang merasa dirugikan. Kamu malah main lapor-lapor aja. Nicholas mengepalkan telapak tangannya. Niki udah sekarat, bang. Waktunya udah dekat. Gimana kalau Niki pergi tanpa bisa merealisasikan keinginan terakhirnya? Abang lupa ya, sebelum mama dan papa meninggal, mereka menitipkan Niki sama kita berdua, bang. Bukan berarti kamu harus nurutin semua kemauan Niki, Nicholas.